Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rani Arneta, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Palangkaraya kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Proses menghubungkan sejumlah pengamatan seperti itulah yang disebut penalar. Pertama, ada penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori atau kaidah yang berlaku umum. Lalu ada penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Kemudian ada penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Penalaran induktif hubungan sebab akibat. Hubungan kasual merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab dan tidak ada satupun gejala terjadi tanpa adanya sebab. Keduanya ada hubungan sebab akibat. Kemudian ada penjelasan mengenai penalaran deduktif. Penalaran ini merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau lebih rendah. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Kemudian ada silogisme. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini, penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik simpulan dari premis umum dan khusus. Dalam silogisme, sebuah simpulan yang merupakan proposisi yang ketiga, proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumentasi. Dalam silogisme katorik ini, ada hal yang mesti diperhatikan. Dua permasalahan baru dapat ditarik simpulannya apabila ada term penengah yang menghubungkan keduanya. Lalu yang terakhir ada entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dan kata lain, entieme merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.